Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Itna Siti Lestari. Pada kesempatan ini aku ingin membahas sedikit materi tentang apa sih itu peluang usaha, ide usaha, dan bisnis kanvas. Yuk langsung aja kita masuk ke materi kita. Kita awali dengan pengertian ya. Apa sih peluang usaha? Peluang usaha menurut Arif F. Hadi Pranata, peluang usaha adalah sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Kemudian menurut Thomas M. Zimmer, peluang usaha adalah sebuah terapan terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah serta melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Kemudian apa sih pengertian dari ide bisnis? Ide bisnis menurut Aris adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Lingkungan itu sendiri yaitu bisa pasar maupun masyarakat. Kemudian manfaat peluang usaha. Manfaat peluang usaha tentu banyak sekali. Namun pada kesempatan ini aku akan menyampaikan kepada teman-teman semua 5 manfaat peluang usaha. Yaitu yang pertama, mengajarkan kemandirian saat berwirausaha. Kemudian yang kedua, mengasah potensi diri. Kemudian ikut andil dalam menciptakan kesempatan kerja. Kemudian yang keempat, berpotensi menghasilkan profit tinggi. Kemudian yang kelima, mengembangkan relasi sosial. Apa sih ciri-ciri peluang usaha itu? Ciri-ciri peluang usaha yaitu yang pertama, mengandalkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, peluang usaha memerlukan tekad kuat agar berhasil. Kemudian yang ketiga, rasa senang dan tidak terpaksa saat dijalankan. Kemudian yang keempat, peluang usaha adalah teknik tentang keaslian orisinilitas. Kemudian yang kelima, memiliki kelayakan usaha. Dan yang keenam, yaitu sesuai dengan rancangan keinginan agar bisa bertahan. Kemudian bagaimana sih cara mengidentifikasi? Kita melihat kompetitor. Kompetitor itu bagaimana produk pesaing dapat menjawab masalah konsumen dan apa saja kelebihan serta kekurangan yang bisa kita pelajari di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari informasi. Informasi ini bisa kita lakukan dengan menggali informasi dari tren di internet atau masyarakat di sekeliling kita. Kemudian dari situ kita bisa menemukan peluang usaha yang patut untuk kita contoh. Kemudian yang ketiga, berlandaskan pada pengalaman pribadi, yaitu membuat peluang usaha sendiri dengan berangkat dari permasalahan pribadi yang belum ada solusinya. Kriteria ide layak menjadi peluang usaha, yaitu yang pertama, menarik konsumen. Jika ide tidak menarik konsumen, maka bukan ide yang bagus. Kita perlu mengecek apakah di pasar memang memang ada permintaan atas barang atau jasa yang akan kita ciptakan. Kemudian yang kedua, konsumen mampu membelinya. Jika ide tersebut menciptakan barang atau jasa terlalu mahal, konsumen tidak memiliki daya beli yang cukup. Apabila demikian, ide ini kurang bagus untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga, memungkinkan diubah menjadi produk atau layanan yang nyata. Maksudnya ini mempunyai kemampuan mewujudkan ide tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Kemudian maksudnya di sini mengetahui kemampuan pribadi itu apa sih kemampuan yang kita miliki. Nah, dari kemampuan yang kita miliki itu kita bisa mengembangkan menjadi sebuah usaha. Semisal kita memiliki kemampuan dalam bidang memasak. Nah, kita bisa melakukan usaha di bidang kuliner. Kemudian pilih sesuatu yang sedang tren. Misalnya di kalangan remaja itu lagi tren makanan pedas. Nah, kita berinovasi produk kuliner yang memiliki cita rasa yang pedas. Kemudian beri nilai keunikan pada produk. Nah, produk yang kita miliki ini harus memiliki nilai yang unik, berbeda dengan produk yang dimiliki oleh pesaing. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini bisa dilakukan dengan kita melakukan riset di pasar. Apa aja sih pesaing kita dan siapa aja sih pesaing kita, dan peluang apa saja yang masih bisa kita ambil untuk dijadikan sebuah peluang usaha. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa menciptakan jenis barang atau jasa baru, yaitu dengan melakukan inovasi produk. Kemudian dalam melakukan peluang usaha, ide usaha itu tadi kan kita udah mengetahuinya. Kemudian peluang maupun ide usaha itu tadi bisa kita lakukan salah satunya dengan bisnis kanvas. Apa sih bisnis kanvas itu? Bisnis kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara tepat. Canva tadi memiliki 9 elemen.
Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Jadi produk yang kita miliki ini target pasarnya itu siapa harus kita tentukan. Kemudian yang kedua yaitu value proposition, proposisi nilai konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu channel atau saluran. Produk kita ini dapat kita promosikan melalui saluran apa aja. Kemudian yang keempat yaitu customer relationship, yaitu hubungan konsumen. Ini tuh gimana sih cara kita mencari cara agar hubungan kita dengan konsumen itu bisa menjadi lebih dekat. Yaitu kita bisa dengan memberikan misalnya diskon ataupun misal beli 2 gratis 1. Nah, kayak gitu. Jadi kan dengan kayak gitu hubungan kita dengan konsumen itu bisa lebih dekat. Kemudian yang kelima yaitu revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Dari usaha ini sumber pendapatan kita itu dari mana aja sih? Nah, itu nanti akan lebih jelas dengan kita melakukan bisnis kanvas ini. Kemudian yang keenam yaitu key resource, yaitu sumber daya. Sumber dayanya ini terdiri dari sumber daya apa saja. Kemudian yang ketujuh yaitu ada key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan dalam kita mengolah sebuah produk ini, apa aja sih aktivitas di dalamnya. Kemudian yang ke-8 yaitu key partnership, kerjasama. Produk yang kita miliki ini kita bisa membangun kerjasama dengan siapa aja. Kemudian yang ke-9 yaitu cost struktur ataupun struktur biaya. Di sini tuh isinya biaya-biaya apa aja sih yang perlu kita keluarkan untuk menghasilkan sebuah produk atau. Nah, pada kesempatan ini aku ingin memaparkan tentang bisnis kanvas, tentang produk telur asin. Langsung saja, yang pertama yaitu key partner. Key partnernya sendiri yaitu partner yang bisa diajak kerjasama, yaitu peternak bebek, kemudian ada supplier bahan-bahan telur asin, kemudian toko oleh-oleh, kemudian warung, kemudian juga bisa restoran, kemudian juga bisa rumah makan. Kemudian key activities. Key activities sendiri yaitu tentu yang pertama kita memasak, yaitu mengolah telur bebek tadi menjadi telur asin. Kemudian yang kedua mempromosikan produk, dijual di sosial media. Kemudian yang ketiga menitipkan telur asin ke warung maupun ke kantin sekolah. Kemudian key resource, yaitu terdiri dari alat pengolahan, kemudian resep dan teknik pengolahan bahan baku. Kemudian value propositioning ini yaitu keunggulan apa sih yang dimiliki dari telur asin ini, yaitu dibuat terjamin rasa dan kualitasnya tanpa bahan pengawet. Kemudian yang kedua harganya terjangkau. Kemudian yang ketiga bisa menerima pesanan antar, yaitu untuk ongkirnya menyesuaikan jarak tempuhnya. Kemudian customer relationship, yaitu ini hubungan dengan konsumen ini kita akan ciptakan dengan membuat promo. Dengan membeli 20 butir telur asin, maka akan kita berikan gratis 1 butir telur asin. Kemudian channelnya, dalam produk telur asin ini kita memiliki saluran untuk menitipkan produk yang kita miliki ke warung makan, kemudian kantin sekolah, kemudian Facebook, dengan kita melakukan pemasaran secara online melalui marketplace berupa Facebook, Instagram, WhatsApp. Kemudian kita juga akan menitipkan ke toko oleh-oleh. Kemudian customer segments, yaitu siapa sih target pasar kita untuk penjualan produk telur asin ini. Segmentasi pasar kita yaitu untuk semua kalangan, baik untuk orang tua maupun anak-anak, baik untuk laki-laki maupun perempuan bisa mengonsumsi produk telur asin yang kita miliki. Kemudian cost strukturnya yaitu yang pertama biaya yang dikeluarkan yaitu untuk bahan baku pembuatan telur asin. Kemudian yang kedua proses pengolahan produk. Kemudian yang ketiga biaya kemasan dan packing. Kemudian yang keempat yaitu biaya pemasaran. Kemudian revenue stream, pendapatan yang kita peroleh dari produk telur asin yang kita miliki, yaitu yang pertama kita dengan mendapatkan pendapatan dari penjualan produk ke konsumen. Kemudian yang kedua yaitu ongkir yang didapatkan dari pengantaran pesanan. Cukup sekian pembahasan saya mengenai peluang usaha, ide bisnis, dan bisnis kanvas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.